Halo, hai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru harap kalian tetap semangat belajar ya. Nah, pembelajaranku hari ini Jumat 28 Agustus 2020. Kita sudah masuk di tema 2 ya anak-anak. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Sub yang pertama, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelum melakukan pembelajaran, apa kebiasaan pagi yang kalian lakukan? Berdoa, mandi, berpakaian rapi, dan sarapan. Nah, untuk tema 2 ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materinya tentang dongeng. Nah, apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayal atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dibacakan secara turun-menurun. Nah, tentu kamu sudah pernah dibacakan dongeng ya oleh mama, papa, atau eyang. Nah, fungsi dongeng itu untuk apa toh? Fungsi dongeng untuk menyampaikan ajaran moral yang mendidik dan juga untuk menghibur. Dengan membaca dongeng, kita dapat mengetahui pesan atau nasihat dalam sebuah dongeng yang disebut amanat. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca dongeng. Yang pertama, lafal. Lafal adalah kejelasan pengucapan kata saat membaca. Yang kedua, intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suara saat membaca. Ekspresi. Ekspresi adalah mimik wajah atau gerak tubuh saat membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat, tanda baca. Tanda baca ada dua. Yang pertama, tanda baca koma. Maka pembaca berhenti membaca sebentar. Tanda baca titik, maka pembaca berhenti membaca, kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Nah, untuk memahaminya, coba kalian buka buku paket tema 2, halaman 2-3. Simak dan dengarkan dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Sekarang, simak dan dengarkan. Pohon apel yang tulus. Dahulu kala, ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari, ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. "Ayo, bermainlah bersamaku," ajak si pohon apel. "Ah, aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu." Jadi, anak laki-laki itu memotong semua pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia. Tapi, dia tidak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Akhirnya, laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. "Aku sudah tidak bisa memberikan apa-apa," kata pohon apel. "Tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat," jawab laki-laki itu. "Baik, sisa batang pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku dan beristirahatlah," kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi.
Nah, itu dongengnya. Sekarang kalian jawab di halaman 4. Selamat mengerjakan. Nah, kalian sudah mendengarkan dongeng tentang pohon apel yang tulus. Ayo memahami. Cobalah pertanyaan di halaman nomor 4, coba buka dulu. Di halaman 4, nomor 1 sampai nomor 5, tulis soal dan jawaban di buku tulis tugas tema 2. Nanti akan dikumpulkan kalau tema 2 sudah selesai. Selanjutnya, kegiatan bersama orang tua. Buka buku paket tema 2 halaman 21 sampai 22. Dongeng dibacakan oleh orang tuamu dan kalian menyimak dongeng tersebut. Coba bersama orang tua, kalian cari apa amanat yang terdapat pada dongeng asal mula buah kelapa. Nah, bersama orang tua kalian sudah mendengarkan atau membaca dongeng asal mula buah kelapa. Ternyata tumbuhan itu bermanfaat bagi manusia. Contohnya pohon kelapa, tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna. Coba kalian ingat-ingat pohon kelapa. Tuh lihat gambarnya, mulai dari daun muda biasanya dapat digunakan sebagai untuk membuat ketupat. Lalu daunnya kalau yang kering itu bisa buat sapu lidi. Lalu buahnya, kalau buah yang muda bisa dibuat untuk membuat es kelapa muda ya. Lalu yang tua juga dapat membuat santan. Serabut kelapa bisa juga untuk buat keset atau kerajinan lainnya. Dan juga tempurung kelapa atau biasanya itu digunakan untuk kerajinan juga. Batangnya juga, batang pohon kelapa juga berguna untuk bahan bangunan, bahan mebel. Terus akarnya juga bermanfaat untuk sebagai obat. Yang kedua, pernahkah kalian melihat pohon cemara? Nah, tentu waktu kita naik ke gunung ya mungkin ya, kita akan melihat pohon cemara. Ternyata cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya kayu cemara digunakan untuk membuat perabotan rumah tangga. Sekarang kegiatan bersama orang tua lagi. Minta tolong sama mama papa untuk menceritakan salah satu tanaman yang ada di sekitarmu. Manfaatnya apa? Lalu tugasnya, apa yang diceritakan oleh orang tuamu itu ceritakan kembali. Cerita dalam bentuk voice note atau pesan suara. Nanti kalian kirim ke wali kelas masing-masing. Unsur-unsur dalam dongeng. Yang pertama, tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam dongeng. Coba diingat-ingat. Kalau dongeng yang tokohnya hewan disebut apa ya? Benar, fabel. Fabel adalah dongeng yang pelakunya adalah hewan atau binatang. Yang kedua, unsurnya itu amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan dalam dongeng. Karakter atau watak itu adalah sifat pelaku dalam dongeng. Nah, untuk memahami unsur-unsur dalam dongeng, ayo memahami. Belajar memahami tokoh dan dongeng beserta karakternya. Buka buku paket lagi di halaman 27-30. Bacalah dan jawablah pertanyaan pada halaman 30. Ditulis di buku tugas tema 2 dan dikumpulkan setelah tema 2 selesai. Nah, itu tugasnya anak-anak ketika mengerjakan tugas, tulisannya yang rapi, yang teliti, dan jangan lupa diberi judul ya. Bahasa Indonesia
dan ditulis hari ini, tanggal 28 Agustus 2020. Seperti itu. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini anak-anak. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.